Ya. Jadi ketika apa namanya, ngomongin apa sih gue tadi? Nggak tahu. Kalau misalkan gua mewakili pertanyaan pemirsa juga, manfaatnya apa sih ikut gabung di organisasi masyarakat? Got this, I will not quit. Man, I'm all in, ballin' on a budget. Man, I'm stalling, crawling, cause I'm nothing, but I'm all in, calling. I'll be something, yeah, I'ma get it now. You can leave if you don't like it. Say it out loud, you believe it, you can bite this. Keep my head down and I keep on going timeless. Make it somehow, I believe it when I write this. Tapi apakah itu bisa disebut dengan konsultasi, bro? Kalau konsultasi kan tidak sampai ke sana. Kalau konsultasi itu saya janjian sama Bro Renhat. Bro Renhat butuh Masukan gitu ya? masukan tentang hukum. Ya itu sebatas pembicaraan saja. Aja, ya. Jadi informasi saya sampaikan kaitannya dengan kesulitan apa cukup sampai di situ. Nah, kalau pendampingan itu kan kita antar dari kalau di Polsek ya Polsek, kalau di Polres kita Polres, gitu. terus kita kawal juga sampai di mana kasus ini berlanjut sampai di mana sudah artinya berjalan atau tidak ya kita kawal semua. Saran nih, bro, buat pemirsa juga mungkin ada yang mau berminat, yang berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi masyarakat. Saran dari Bro Mahmud apa tuh? Oh, ya. Jadi kalau saran untuk masyarakat yang ingin bergabung dengan organisasi massa itu yang pertama itu dasarnya itu harus dengan hati ya. Hati. Hati. Jadi tujuannya apa? Mau masuk brigade gue gaya-gayaan? Nah, mau jago-jagoan? Atau mau memberikan manfaat? Karena memberikan manfaat kebaikan, ketika kita memberikan kemudahan itu kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi kalau mau masuk itu ya harus pertama niatannya apa? Mau masuk mau masuk ormas, ya kan? Niatnya apa? Mau jago-jagoan? Apa mau gaya-gayaan gitu kan? Apa mau manfaat kan gitu? Yang kedua harus punya waktu, karena kan organisasi harus dibesarkan, harus dimajukan dengan kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, itu dia. Ya. Jadi selain kita punya niat atau motivasi, kita harus juga punya waktu. Dan punya waktu pun itu kalau gua rasa gini, bro, relatif ya, bro ya. Relatif. Mungkin ada yang sudah bekerja dan ingin bergabung dengan organisasi, ya bisa pintar-pintar mengatur waktu lah ya. Betul. Gitu ya, bro ya. Iya, jadi kita juga teman-teman banyak yang kerja, ya pada saat waktu ada kegiatan. Pas dia waktu senggang, ya dia gabung. Tapi kalau dia pas kerja, ya kita tidak memaksa. Gitu. Tapi kapanpun ketika ada waktu senggang untuk silaturahmi, ya kita terbuka. Rumah 24 jam. 24 jam. Tambahin berapa tuh biar ya 24 jam cukup lah ya. Cukup. Masa 25 jam. Korupsi 1 jam. Iya. Jadi kalau misalkan nih gue mau ikut nih Bro Mahmud. Nah nanti gimana tuh? Jadi wawancara dulu. Wawancara dulu sama gua. Oh. Ya gitu, kalau untuk Kabupaten Bandung begitu. Nah, jadi masing-masing kalau kita ada PAC ya PAC merekrut. PAC itu apa? Mungkin pimpinan anak cabang. Jadi PAC itu adanya di kecamatan. Oh, tingkat kecamatan. Pengurus kecamatan itu disebut PAC. Nah, PAC itu merekrut lagi anggota wilayah kecamatan situlah istilahnya. Dia itu harus bisa merekomendasikan bahwa yang bersangkutan atau calon anggota ini track recordnya begini, ya kan? Tidak, artinya aman untuk bergabung, punya loyalitas, militan dan tak ada ragu di hati. Ada yang nggak aman, bro? Ya ada orang masuk organisasi itu untuk menggunakan wadah organisasi untuk cari makan, ada. Oknum tadi. Nah, gimana Bro Mahmud melihat ke depannya untuk perkembangan dari organisasi masyarakat dalam keadaan seperti ini, di corona, dan setelah mungkin kalau corona sudah berakhir, seperti apa, Bro? Kalau gua punya sudut pandang sendiri pentingnya organisasi massa di masyarakat. Karena kalau kita bergerak person to person itu kurang didengar. Ya, ketika kita punya kesamaan ingin menjadikan Indonesia lebih baik atau ingin menjadikan wilayah kita lebih baik, tentu kita tidak bisa sendiri. Harus ada
komunitas lah istilahnya. Komunitas. Nah, ormas inilah gitu. Nah, ini menjadi sarana sebagai sosial kontrol, umpamanya terjadi di masyarakat penyimpangan-penyimpangan. Cakep sekali. Jadi gua nggak usah takut sama ormas, bro. Ormas baik lah. Ormas baik. Baik lah, kan tujuannya kan baik. Wah. Nah, Jadi ormas itu baik, tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau melihatnya baik, ya pasti akan baik. Iya. Kalau melihatnya tidak baik, ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya, Kan iya, seperti iya. itu. Iya, iya. Tapi pada umumnya atau pada dasarnya organisasi masyarakat itu selalu mengajarkan dan memberikan yang baik Yang untuk baik, masyarakat iya. gitu. Banyak banget ya bro ya yang bisa dibantukan dengan betul. organisasi masyarakat ya bro ya. iya. Gimana? Jadi di organisasi manapun atau siapapun kita, ya, siapapun kita nih, kalau bisa kita bisa memberikan manfaat yang baik, artinya bisa menjadi jalan kita untuk, iya jalan, karena kan kita hidup nggak di sini aja bro, iya kan, ada kehidupan sesudah mati nanti itu kan, ketika itu apa namanya, Apa bro diangkat aja dulu. yoi, ini gua nggak, ya. Jadi ketika apa namanya, ngomongin apa sih gua tadi? Nggak tahu. Aduh kan. Gara-gara telepon nih. Tadi gue ngomongin apa itu? Lupa juga. Ah? Udah, kita sambung nanti. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, maksudnya siapapun kita, ya, sebagai apapun artinya kita bekerja, kita berkegiatan di masyarakat, ya, bergabung dengan ormas atau menjadi pejabat, ya jadikanlah itu menjadi jalan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk bukan hanya diri kita, gitu, bisa juga bermanfaat buat orang lain, dan itu bisa menjadi apa namanya ladang amal kita. Ladang amal. Iya. Kebaikan-kebaikan iya, kalau kita udah lakukan ya. Iya, jadi kalau nggak boleh sempit lah, kalau kita orang beragama tuh kan paham ya, apalagi kalau di Islam tuh disebutin tuh ada kehidupan sesudah mati. Nah, dunia itu untuk mencari bekal. Kalau misalkan gua mewakili pertanyaan pemirsa juga, manfaatnya apa sih ikut gabung di organisasi masyarakat? Iya, manfaat tuh banyak sebenarnya. Yang pertama tuh kan silaturahmi. Silaturahmi itu kan memperpanjang umur, memudahkan rezeki. Pertama tuh silaturahmi. Yang kedua, hal-hal yang tidak bisa atau tidak mampu kita lakukan sendiri, kita bisa lakukan bersama-sama. Gotong royong. Gotong royong, ya kan. Yang ketiganya itu masyarakat Indonesia sekarang ini itu butuh apa namanya pengaruh ya. Pengaruh untuk dalam hal yang baik ya, pengaruh. Nah, melalui organisasi ini kita bisa berkegiatan yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk ikut berbuat baik. Banyak sih sebenarnya bro. Gini bro, mungkin agak sedikit lebih kerucut lagi nih pertanyaannya nih bro. Itu semua terdaftar bro? Ya, kalau semua gue nggak tahu ya. Tapi kalau Brigade 08 terdaftar di Kemenkumham. Oh gitu. Oh, iya. Jadi kalau syarat organisasi massa itu pertama tuh akte pendirian. Akte pendirian. Akte pendirian lalu dilanjutkan legalitasnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau nggak sampai ke sana bro? Ya itu cuma berdiri doang. Berdiri doang. Iya, sepak terjangnya kan tentu ada Kalau ada keterbatasan. Tujuannya ada legalitas itu kan terdata oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya negara tahu ada organisasi massa yang namanya Brigade 08, ya kan. Lalu setiap wilayah itu dibentuk kepengurusan wilayah, ya mulai dari DPP, DPD, DPC, sampai PAC, sampai ranting gitu kan. Dan itu mereka diwajibkan mendaftar ke Kesbangpol. Kesbangpol tuh kesatuan ya itulah yang mendata ormas-ormas itu kayak pokoknya politik aja. Kebangsaan dan politik lah pokoknya. Ya seperti itulah Kesbangpol namanya, gua biasa nyebut itu. Nah, itu didata di situ.
Jadi ketika kita melakukan kegiatan itu ya lebih nyaman. Karena memang udah jelas. Kalau yang organisasi masyarakat yang nggak jelas itu bro, ciri-cirinya apa tuh? Ciri-cirinya organisasi masyarakat yang nggak jelas gitu kan? Karena gini bro, kita juga ya sebagai yang awam termasuk gua nggak tahu tuh yang nggak jelas gimana bro. Gua nggak tahu tuh yang nggak jelas itu mungkin ya dia nggak terdaftar ya. Mungkin nggak terdaftar. Kalau dia legalitasnya jelas, tentu dia bisa bersinergi dengan pemerintah, dengan program-program pemerintah. Iya, kan terdaftar kita di Kesatuan Kebangsaan Politik lah itu. Jadi ciri-cirinya kalau organisasi masyarakat yang tidak jelas, tidak bisa sinergi dengan pemerintah. Dan itu cara ngebuktinya atau cara melihatnya seperti apa, bro? Ya mungkin dengan acaranya mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Berarti mereka hanya berkegiatan komunitasnya aja ya. Berarti bukan organisasi masyarakat dong, komunitas aja dong. Ya, itu gue belum nemuin sih. Belum nemuin, nggak tahu apakah semuanya terdaftar, apakah enggak. Yang namanya ormas itu kalau secara aturan itu harus terdaftar. Baru dia bisa disebut. Ya, itu baru mantap ya bro ya. Nah jadi gini bro, ngomong-ngomong nih, kita kan udah ngomong panjang kali lebar, kali diameter dan sekian-sekiannya nih bro nih. Masukan dari bro nih untuk pemirsa, menutup pembicaraan kita ini. Emang udah selesai nih? Udah. Lo mau nginep di sini? Kagak berasa, bro. Iya, nanti kita di lain segmen boleh. Kita akan hobi ngobrol gua. Ya iyalah. Tapi yang jelas. Iya dong. Kita kan di sini ngobrol santuy. Oh iya. Ya. Gimana bro? Apa bro? Ngobrol santuy. Mantap. Jadi di sini kita membicarakan berbagai macam hal dengan kesantuyan gitu. Jadi membagikan informasi kepada masyarakat luas juga. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu bro. Gitu. Nanti kita sambung lagi bro di lain segmen. Tadi pesan-pesan lo belum? Iya. Dari bro dong. Oh maksud gue? Ya pesan gue nih ya. Pesan bro gitu. Jadi ormas itu adalah wadah silaturahmi yang pertama. Yang tujuan daripada pendirinya itu tentu ingin memberikan manfaat yang baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, yang dapat dirasakan oleh bangsa dan negara kalau bahasa bernegaranya gitu kan. Nah, jadi kalau dalam berorganisasi itu yang pertama itu jangan takut berbuat baik. Ya. Karena setiap perbuatan baik itu pasti ada ganjaran. Jadi ketika kita berbuat baik itu jangan memikirkan ganjaran karena itu sudah pasti ada ganjaran. Setiap kebaikan itu pasti berbalas kebaikan. Ya. Nah, jadi dalam berorganisasi itu bukan siapa yang terbaik, bro. Tetapi siapa yang mau berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan. Wah, itu kira-kira. Mantap ini, super sekali. Super sekali. Oke, gue tutup ya. Closing statement. Gue boleh minta maaf nggak? Maaf apa tuh? Ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mantap. Oke, kita tutup pembahasan kali ini dalam tema pembicaraan peran organisasi masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan saling keterkaitan. Jadi upayakan kita untuk membantu sesama untuk kebersamaan. Oke, kali ini gua tutup. Gua Reinhard dan Mahmud. Bro Mahmud. Loyalitas, militan, tak ada ragu di hati. Mantap. Oke. Dadah. Thank you bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kok jadi gue yang jawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi lu yang jawab.